Pemirsa, baru saja dari pihak istana menanggapi berkenaan dengan OTT terhadap Wamenaker bahwa prosesnya atau juga dari sana juga sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Dan hingga siang hari ini pemirsa juga dari tim kami terus memantau perkembangan situasi terkini di gedung KPK dan juga kantor Wamenaker. Bahwa Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Disebut bahwa OTT KPK ini, pemirsa, menyeret Noel terkait dugaan pemerasan terhadap perusahaan yang mengurus sertifikasi K3. Dan ini juga sudah dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto yang menyebutkan bahwa OTT ini terkait pengurusan sertifikasi K3. K3 pemirsa adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Ini berkaitan dengan semua kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja di tempat kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang diatur dalam K3 salah satunya adalah aspek untuk peralatan, kemudian tempat kerja, tenaga kerja, prosedur kerja, ahli K3 dan juga laporan kecelakaan. Perkembangan kasusnya akan kami pantau dari rekan Rona Marina di gedung KPK. Rona, selamat siang. Apa perkembangan situasi terkini dari sana? Ya, baik Anggi, di Gedung Merah Putih KPK pada siang hari ini kami awak media masih menantikan terkait dengan kabar langsung ataupun update terbaru dari pihak penyidik KPK ataupun pimpinan KPK mengenai penangkapan sejumlah orang yang ditangkap semalam dari Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Di mana tadi kami sekitar 1 jam yang lalu sudah mencoba mengkonfirmasi melalui juru bicara KPK Budi Prasetyo, namun kami belum mendapatkan jawaban apakah KPK akan konvers pada sore hari ini atau malam hari nanti. Karena memang sudah dikonfirmasi secara langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto tadi pagi bahwa memang saat ini Immanuel Ebenezer ini tengah diperiksa di KPK sejak semalam dini hari, sejak di OTT begitu ya. Dan artinya apabila OTT berlangsung, pemeriksaan ini akan berlangsung juga sekitar 1 kali 24 jam. Maka dari itu kita masih sama-sama menantikan hal tersebut. Namun setelah itu, untuk kasus yang di OTT pada kali ini adalah kasus mengenai dugaan pemerasan terhadap perusahaan terkait dengan pengadaan sertifikasi K3 atau kesehatan keselamatan dalam bekerja begitu ya. Nah, meskipun demikian, ini Anggi kami belum mengetahui sebetulnya apa peran dari Wamenaker Immanuel Ebenezer ini karena kami belum mendapatkan keterangan secara resmi dari KPK. Apakah nantinya Immanuel Ebenezer ini terlibat bahwa dirinya yang diduga melakukan pemerasan ini apakah memeras secara langsung ataupun ia ternyata memeras dari menggunakan pihak-pihak yang lainnya. Dan kami juga belum mengetahui terkait dengan perusahaan-perusahaan apa saja yang diperas tersebut dan juga berapa jumlah dari perusahaan yang diduga diperas tersebut. Dan memang jika kita melihat dari barang-barang sitaan dan informasi yang telah kami dapatkan dari pihak KPK ini bahwa KPK telah menyita sekitar 16 kendaraan mewah, yang mana ini 16 kendaraan mewah ini adalah ada juga moge ataupun motor gede dengan berjenis Ducati, ada juga kendaraan-kendaraan seperti sedan juga dengan bermerek BMW. Nah, meskipun demikian kami juga masih menunggu kabar terupdate apakah nanti dari pihak KPK ini juga akan mengupdate terkait ada barang tambahan lagi ataupun barang sitaan lagi yang sudah diamankan oleh pihak KPK. Nah, selain itu juga jika kita melihat bersama-sama untuk LHKPN yang dirilis KPK yang merupakan harta kekayaan milik Wamenaker Immanuel Ebenezer ini Anggi hingga saat ini terupdate adalah jumlahnya lebih dari 17 miliar rupiah dengan investasi terbesar ini ada di bidang tanah dan juga bangunan sebesar 12,51 miliar rupiah. Dan jika kita melihat bersama-sama juga dalam rekam jejak Immanuel Ebenezer sebagai Menteri Kabinet Merah Putih ataupun Menteri di era Presiden Prabowo Subianto era pertama ini, ia baru saja menjabat sekitar 10 bulan, yang mana ia sempat dilantik ini sekitar Oktober 2024 yang lalu. Dan jika kita melihat juga bahwa Immanuel Ebenezer ini juga sempat menjadi relawan Jokowi Mania atau Joman, kemudian ia juga menjadi relawan Prabowo Mania 08. Nah, maka dari itu juga bisa kita melihat bersama-sama bahwa Immanuel Ebenezer ini merupakan salah satu menteri ataupun wakil menteri pertama yang terjerat OTT KPK. Maka dari itu Anggi kami masih menantikan bersama-sama terkait dengan kabar selanjutnya. Apakah nanti
Wamenakar Emmanuel Ebenezer ketika sudah keluar dari proses pemeriksaan KPK akan memberikan keterangan lebih lanjut. Apabila kami mendapatkan informasi lebih lanjut, akan segera kami informasikan kepada Anda. Sementara demikian, Anggi, kembali ke Anda di studio. Runa Marina melaporkan dari Gedung KPK Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.